Selamat datang di Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Saya senang kuliah di Fakultas Ekonomi Uniku. Banyak ilmu yang saya dapatkan di sini. Mau belajar akuntansi dan manajemen? Di sini tempatnya. FE oke euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Akuntansi Balance. Perkenalkan, nama saya Siti Nuke Nur Fatimah. Saya berasal dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Dalam program Permata Sakti 2020 ini, saya mengampu mata kuliah akuntansi lingkungan. Alhamdulillah saat ini saya berkesempatan bersama mahasiswa untuk mengunjungi Desa Wisata Cibuntu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saat ini juga saya akan mengulas mengenai makanan khas dari Desa Cibuntu, mata pencaharian warga Desa Cibuntu, serta kampung kambing yang berada di Desa Cibuntu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memfasilitasi program Permata Sakti 2020. Saat ini saya sedang berada di Desa Cibuntu. Saya di sini ditemani oleh Pak Ibnu, yaitu Sekdes dari Desa Cibuntu. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Oke. Selain itu juga di sini saya ditemani oleh mahasiswa, ada Siti dan juga ada Rizky. Perkenalkan, nama saya Siti Nurokmah dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Saya Rizky Amalia Putri dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Oke Pak, mungkin saya ingin bertanya ya Pak ya terkait Desa Wisata Cibuntu ini yang menurut saya dan juga teman-teman di sini juga sangat menarik untuk diulas gitu. Apalagi di sini ternyata ada salah satu desa namanya kampung ya Pak ya, kampung kambing ya Pak. Kambing. Nah ya, saya cukup tertarik dengan kawasan tersebut, kampung kambing. Boleh mungkin Bapak diceritakan awal mulanya seperti apa, atau memang ada pendirinya atau seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Untuk kampung kambing, satu hal yang kami syukuri gitu ya ke para pendahulu kami pimpinan di Cibuntu. Jadi kepala desa saat itu tidak berpikir memindahkan kambing itu karena suatu saat Cibuntu akan dijadikan sebagai desa wisata, tetapi lebih berpikir kepada masalah kesehatan. Itu masalah kesehatan, dan ternyata dari hal tersebut ya, justru menjadi satu nilai tambah pada saat ada Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti melaksanakan kajian dan observasi segala macamnya di sini. Itu karena mungkin hal yang unik dan tidak banyak terdapat di desa-desa lain. Itu adanya kampung kambing di satu area, dan di pemukiman sudah tidak ada lagi kandang kambing. Berarti memang awal mulanya itu kandang kambingnya sebenarnya berdekatan dengan rumah warga? Awalnya seperti itu, berdekatan dengan rumah warga. Itu terakhir oleh Pak Kades, Pak Haji Awam tahun 2009 kalau nggak salah. Itu terakhir semuanya sudah terlokalisir di satu tempat yang sekarang lebih terkenal dengan kampung kambing itu. Jadi khusus ya Pak, Khusus. ditempatkan di Iya, satu wilayah. Oke. Untuk pengelolaannya sendiri seperti apa Pak? Ada misalnya pengurusnya, terus diberikan jadwal atau apa, atau seperti apa biasanya?
Ada ketua kelompoknya. Oh, ada ketua Ada kelompok. ketua kelompoknya. Jadi itu kandang semuanya adalah milik masyarakat. Kemudian di situ ada kelompoknya namanya Silutung Indah. Silutung Iya, Indah. Silutung Indah. Terus kemudian untuk apa namanya jadwal penjagaan dan segala macamnya, keamanan itu digabung dengan ronda malam. Itu ronda malam. Tiap malam ada 4 orang dari warga, kemudian 1 orang dari perangkat desa. Oh, jadi kalau untuk pemeliharaan kambingnya itu sendiri sebenarnya dikembalikan lagi ke warga pemiliknya ya Pak ya? Dikembalikan ke pemiliknya. Ya, Tapi karena- untuk keamanannya desa juga memfasilitasi. Iya. Tapi memang ini Pak aman berarti ya di wilayah itu meskipun kan itu terpisah nih Pak dari warga. Alhamdulillah, alhamdulillah karena memang satu hal yang apa namanya Cibuntu itu hanya satu aksesnya untuk masuk ke Cibuntu, jadi untuk sisi pengamanan lebih mudah. Oke. Nah, dari segi manfaatnya ini sendiri Pak, dari terbentuknya kampung kambing, lalu manfaat apa yang bisa diperoleh untuk desanya sendiri? Kalau desa itu tidak ada apa namanya ya, tidak ada tujuan lain, itu kan dengan ditempatkannya satu area khusus, itu ada lebih memfasilitasi kepada masyarakat. Jadi kalau ada nilai tambah segala macam itu ya murni untuk masyarakat selaku pemilik ternaknya. Oke. Tapi menjadi daya tarik juga ya Pak ya untuk pengunjung untuk datang ke situ ya Pak jadinya. Iya, Oke. iya. Dan rencana di 2021 nanti itu akan proses penataan. Oh, Itu khusus untuk kampung kambingnya sendiri atau Khusus untuk kampung kambingnya sendiri dan juga untuk penataan-penataan yang lain itu sumber bantuannya dari bantuan provinsi. Oke. Tapi ada lagi mungkin ya Pak yang ingin saya tanyakan. Kampung kambing itu sebenarnya memang ditujukan untuk proses kayak dijual belikan juga kambingnya atau hanya untuk dipelihara saja sih Pak? Dipelihara dan untuk dijual belikan. Oh, oke, sekaligus juga Terutama nanti kalau lebaran haji itu jumlahnya pasti banyak berkurang. Itu yang pejantan itu banyak yang lagi ramai ya Pak ya? lagi ramai. Ya. Dan satu keunikan barangkali jumlah kambing lebih banyak dari jumlah penduduk. Oh gitu, lebih banyak, berapa Lebih kali banyak. lipat tuh Pak? Ya enggak sih kalau berapa kali lipat, kalau penduduk Cibuntu itu kan hanya kurang lebih 993 jiwa, kalau kambing itu di atas 1000. Oh, satu kepala keluarga punya berapa kambing biasanya Pak? Relatif. Itu jadi ada yang sampai 30, ada juga yang Wah, 40 lumayan ya. Pak, Itu banyak ya, dari, Pak. Iya, dari kurang lebih ada 76 kandang. Oh, 76 kandang. Oke, mungkin dari mahasiswa ada yang ingin ditanyakan juga terkait desa wisata Cibuntu ini ya? Maaf Bapak, saya ingin mengetahui bagaimana mata pencaharian masyarakat di desa Cibuntu. Apakah hanya pertanian dan peternakan saja? Untuk mata pencaharian masyarakat Cibuntu secara umum memang itu adalah sebagai petani peternak, walaupun banyak juga masyarakat kami yang punya aktivitas lain selain itu. Untuk pertaniannya Pak, dalam bidang apa aja? Apakah ada hasil dari pertanian yang menjadi utama dari desa Cibuntu ini? Untuk pertanian yang utama adalah padi, terus kemudian ubi. Nah, salah satu ubi yang terkenal dari Cibuntu itu namanya adalah ubi Manohara. Itu ubi Manohara itu seperti apa ya Pak? Jadi dari ukurannya lebih besar dan dari rasa itu lebih manis. Untuk peternakannya, apakah hanya kambing saja yang sudah dijelaskan tadi? Apa ada yang lain Pak? Kalau untuk peternakan khusus kambing di Cibuntu. Desa Cibuntu ini ya Pak, kan sudah menjadi desa wisata. Apakah ada pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat sekitar? Itu dipastikan ada untuk pengaruh ekonomi ke masyarakat. Jadi saya juga ya Pak, di sini kan lihat ada warung-warung itu yang menjual, warung-warung sekitar itu masyarakat desa Cibuntunya juga, apa dari luar juga ada? Untuk pemilik warung semuanya masyarakat Cibuntu, dan untuk sistem pemerataan yang berjualan di objek wisata itu adalah tidak boleh yang di rumahnya sudah punya warung. Jadi kalau misalnya yang di rumah dan di sini ya Pak? Iya, iya. Dengan orang yang berbeda gitu. Oh, iya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Oh iya Pak, saya mau nanya, katanya ini itu makanan dari desa Cibuntu. Kalau boleh tahu ini namanya apa aja ya Pak?
ini adalah makanan khas yang kita siapkan. Ini adalah produk dari ibu-ibu KWT. KWT adalah kelompok wanita tani, dan ini keripik ubi ungu namanya. Terus kemudian yang ini adalah sistik, ini adalah kremes, yang semua bahan dasarnya adalah dari ubi. Nah, kalau khusus yang ini satu, ini adalah namanya jasreh. Ini minuman selamat datang yang selalu kami siapkan pada saat ada kunjungan wisatawan yang datang ke Cibuntu. Kalau untuk produksinya itu dimulai dari tahun berapa ya Pak? Awal rintisan itu dari 2012 pada saat Cibuntu launching menjadi desa wisata. Kalau untuk itu, pemasarannya itu sudah keluar dari Kabupaten Kuningan atau hanya masih di sekitar desa? Untuk pemasaran kita memang belum sampai jauh keluar, apalagi sampai keluar Kabupaten Kuningan untuk pemasarannya. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sebelumnya terima kasih Bapak sudah menemani kami di sini. Terutama tadi kita banyak bertanya ya Pak terkait pariwisata yang ada di Desa Cibuntu. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Ya, oke. Untuk Kampung Kambing sendiri yang berada di Desa Cibuntu, awal mulanya itu ternyata bukan menjadi salah satu wisata utama. Jadi hanya untuk menjaga kesehatan dari warga Desa Cibuntu. Namun ternyata para wisatawan yang datang kemari justru malah tertarik dengan adanya Kampung Kambing tersebut. Oke, dan selain itu juga Kampung Kambing ini ternyata memang jumlah kambingnya sendiri malah sangat banyak, dan itu melebihi jumlah warga yang ada di Desa Cibuntu. Selain itu juga untuk pengelolaannya, baik penjagaan itu difasilitasi oleh Desa Cibuntu. Saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Kalau gitu kita mohon pamit. Kita masih akan meneruskan perjalanan di Desa Cibuntu ini karena cukup menarik ya. Terima kasih. Sama-sama. Jika teman-teman berwisata ke daerah Kuningan, Jawa Barat, mari kunjungi juga Desa Wisata Cibuntu untuk menikmati keindahan alamnya yang asri dan sejuk, serta makanannya yang lezat.